Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ika Afdila Fristianti dengan NIM 2301114055. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di sini, saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Langsung saja ke yang pertama, yaitu mengapa penting untuk kita mempelajari administrasi pemerintahan daerah. Nah, karena dengan kita mempelajari administrasi pemerintahan daerah, kita dapat memahami mengenai bagaimana pengelolaan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Kita dapat mengetahui dan memahami mengenai bagaimana proses dari pembuatan kebijakan publik, bagaimana pengimplementasiannya, dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi warga masyarakat yang berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Selain itu, dengan mempelajari administrasi pemerintahan daerah, kita juga dapat mempersiapkan generasi menjadi pimpinan di masa depan. Dengan memahami bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi, para generasi dapat memberikan kontribusi dengan memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang banyak terjadi di lingkungan daerah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan antara pelayanan pemerintahan daerah dengan fungsi pemerintahan daerah. Nah, fungsi pemerintahan daerah itu merupakan landasan dari pelayanan pemerintahan daerah, sehingga fungsi tersebut yang mendefinisikan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk terkait dengan pelayanan pemerintah daerah. Beberapa kaitan yang lebih spesifik yaitu seperti pelayanan publik sebagai perintah dari fungsi pemerintahan, salah satunya diwujudkan melalui penyediaan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, itu ada standar pelayanan yang berbeda-beda yang ditentukan sesuai dengan fungsi pemerintahan daerah. Yang ketiga, itu ada efektivitas pelayanan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi. Nah, semakin baik pemerintah dalam melaksanakan fungsi, maka semakin efektif pula pelayanan yang diberikan. Dengan memahami hubungan fungsi pemerintahan daerah dengan pelayanan pemerintah daerah, kita dapat menilai kinerja pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya mengenai kebijakan daerah yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, manakah aspek yang paling penting dalam kebijakan daerah? Menurut saya, ketiga aspek tersebut memiliki yang sama pentingnya dalam kebijakan daerah, karena perencanaan. Jika perencanaan itu tidak baik atau tidak matang, maka pelaksanaan dan evaluasi juga akan terhambat. Rencana yang matang akan menuntun pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah. Perencanaan yang baik itu melibatkan analisis mendalam terkait dengan permasalahan yang ada, identifikasi tujuan yang jelas, dan pemilihan strategi yang tepat. Yang kedua itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini merupakan perwujudan atau pengimplementasian rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan yang efektif itu membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak, sumber daya, dan pengawasan yang ketat. Jika perencanaan sudah matang tetapi pelaksanaan atau pengimplementasiannya itu tidak baik, maka tujuan dari kebijakan itu tidak akan tercapai. Dan yang ketiga itu mengenai evaluasi. Nah, aspek ini fungsi untuk mengontrol dan melakukan perbaikan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui sejauh mana kebijakan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, juga dapat mengidentifikasi mengenai kendala yang dihadapi dan dapat melakukan perbaikan pada perencanaan ataupun pelaksanaan. Evaluasi yang berkelanjutan itu dapat memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif untuk digunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.